Yang balik lagi di propaganda Program sepak bola untuk Anda. Kak, saya dengar-dengar Alika mau jadi TKW ya ke Cina. Itu gosip loh. Gosip. Tapi emang iya. Kayaknya ya kalau sekarang terlepas dari sentimen negatifnya, tapi emang kayaknya satu negara di Asia ini emang lagi jadi panutan banget gitu buat kerja. Iya, yang Korea Selatan kan. Ya Allah, enggak dong. Cina. Karena sekarang barang-barang semua dari Cina. Dari Cina. iPhone pun dari Cina. Benar, ada yang dari Cina. Bahkan prototip dari mobil atau ya teknologi sekarang ya di Cina ada. Bener. Bahkan Kak panitik wayanya dari Cina. Iya. Serius. Terus mainan-mainan anak ya. Ya, sekarang kan murah ya mainan-mainan anak dari Cina. Cina kebanyakan. Makanya mereka kalau dibutuhkan tenaga kerja emang kayaknya butuh deh, bener deh. Jadi selain dia mengekspor barang-barang, dia juga mengekspor tenaga kerja asing. Iya, ini saya mau ke arah sana. Saya takut ditentang sama keluarga besar. Karena sentimennya negatif gitu TKW Cina. Tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan Cina Kak, yaitu sepak bola. Memproduksi pemain yang bagus. Memproduksi pemain yang bagus. Cuma presiden Cina Kak namanya Xi Jinping. Dia ini punya visi agar Cina ini bisa menjadi salah satu kekuatan sepak bola terbesar di dunia gitu. Dengan memajukan dulu liganya. Ini proses panjang mungkin ya. Proses panjang. Pada pemain Chelsea juga ya yang pindah ke Cina ya. Ada beberapa yang kalau mau yang terkenal di Drogba. Ini juga Oscar juga. Oscar De La Hoya. Iya. Bukan pemain tinju dong itu. Oke, sebetulnya kayak dan sama kayak kata Lika tadi ada sentimen negatif saat para pesepak bola ini dia pindah ke Cina. Betul. Gitu. Padahal mah kita punya ya beberapa alasan. Iya. Kenapa pindah ke Cina itu sebenarnya satu hal yang wajar gitu ya. Oke sih. Oke sebenarnya. Daripada ke Indonesia gitu ya. Wow. Kayak Asian. Kan sudah jelas gitu dia karir profesionalnya. Mana pertandingannya diatur. Aduh. Pada Asia aja berantem. Iya. Benar. Benar. Yang sama siapa yang cepat larinya? Iya. Nah, alasan yang pertama ini tuh mereka bisa jadi superstar. Iya, udah jelas. Udah jelas. Jadi kalau pemain bola dia pindah ke negara yang penduduknya banyak bisa jadi superstar. Kalau misalkan di Indonesia ya kayak Rashid misalnya, Muhammad Rashid yang main Persib. Langsung kan followersnya banyak, gitu engagementnya langsung banyak. Tiba-tiba dia buka endorse. Iya betul. Nah ini juga yang sama yang dilakukan sama pesepak bola yang dia berkarir di Cina. Karena Kak Cina ini penduduknya 1,4 miliar jiwa. Meskipun masih kalah sama utang Indonesia ke Cina. Ya Allah. Yaitu 21,4 miliar US dollar. Gitu. Tapi emang Cina ini salah satu negara yang penduduknya terbanyak. Memang terbanyak ya, keduanya India ya kalau nggak salah. Nah terus banyaknya jumlah penduduk ini bisa jadi target marketnya para pesepak bola. Iya. Sebutlah 10% aja, misalkan Alika ke jadi pemain bola di Cina ya. 10% aja nge-follow Alika. Betul. Udah 140 juta followers. Gila ya. Berapa biaya yang bisa dikeluarkan atau yang bisa kita dapatkan dari endorse. Betul. Rachel P-nya aja cuma berapa? 10 juta gitu followersnya. 80 juta Kak satu postingan. Rachel P-nya mah ya sedikit kalah lah. Apalagi ini bisa 140 juta. Benar. Apalagi itu buat klubnya kan penjualan jersey. Iya benar banget. Kayak endorsement dia tadi produk sepatu segala macam pasti baru juga ke apalagi klubnya. kalau namanya udah terkenal gitu. Benar. Dan ini juga Kak sebagai salah satu pembuktian Cina bahwa sebenarnya mereka ini bisa mendatangkan pemain-pemain top dunia lah gitu. Iya. Yang kedua nih alasan kenapa orang-orang atau pemain atau memilih untuk main di klub Cina itu biasanya pengaruh globalisasi. Dan Anda anak IPS banget ya. Waduh. Ya, tapi jadi arus globalisasi yang memudahkan perpindahan orang lain dari satu negara ke negara lain. Ya. Itu adalah salah satu alasan kenapa pemain pindah ke Cina. Jadi nggak sesusah dulu ya kan, kalau dulu kayak pakai onta gitu kan. Sekarang kan bisa pakai pesawat. Tom Sancok ya pindah aja pakai perjalanan darat. Enggak, tapi dulu mah ada anggapan kalau misalnya mau dipanggil ke timnas gitu ya buat pemain sepak bola, dia tuh harus main di liga top Eropa. Karena kan broadcasting atau segala macamnya terpantau. Kelihatan gitu ya di sana benar. Sekarang mah karena arus globalisasi yang tadi teknologi semakin maju, orang-orang nonton sepak bola ya tidak di TV konvensional gitu. Bisa lewat internet udah ada. Bisa lewat link bajakan seperti saya. Bisa lewat handphone sekarang bisa aplikasi kan. Jadi pemain-pemain top di timnas negara masing-masing juga
tidak apa-apa berkarir di Cina. Benar. Seperti contohnya ada Axel Witsel. Belgia. Belgia sama Graziano Pelle. Italia berarti ya. Betul. Dan juga kalau misalnya dia biasanya kan perpindahannya tuh kalau nggak pensiun emang pindah sementara kan. Si Witsel ini misalnya balik dari Cina, dari timnya ke Dortmund, atau Drogba dari Galatasaray dari Cina ke Galatasaray ya. Itu masih oke. Iya. Karena mereka gak nganggap sebagai suatu penurunan gitu pindah ke Liga Cina tuh ya emang lagi mau coba karir di sana aja dianggapnya. Iya. Jadi sebenarnya abis dari Cina tuh bisa balik lagi ke Eropa lah intinya gitu ya. Benar-benar. Bukan suatu penurunan karir lah. Nah selanjutnya ada berkarir sambil bertualang. Wah. Ya, ini nggak cocok buat yang introvert ya. Kalau yang kayak Son Heung-min di kosan aja. Iya nggak cocok buat Son Heung-min. Saya pernah membaca sebuah kutipan dari Buya Hamka. Wow. Dia bilang gini Kak, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Wah. Kalau kerja sekedar kerja, kera juga kerja. Iya. Jadi intinya mah kalau kita masih punya kesempatan ya explore lah sesuatu. Bener. Soalnya kalau kita pindah ke tempat kerja yang baru ya Kak, itu tuh kayak membuka khazanah hidup yang baru gitu. Soalnya pindah ke Cina ini tuh beneran budaya yang bener-bener beda banget. Dari bahasa. Apalagi makanan. Makanan kan kalau misalkan di Eropa makannya apa namanya tuh roti keju. Kalau di Cina kan bisa makan kelelawar. Ya, kayak yang ekstrim juga ada mulai dari gyudon atau segala macam ya dulu dong. Nah terus saya juga ada quotes Kak dari Uya Kuya sebelum alay. Ya. Jadi Buya Hamka ke Uya Kuya tuh jauh tau gak? Dia bilang hidup cuma sekali, jangan pikirkan lagi. Kita tidak berlari dan kita segera mulai berpesta. Wah, itu Uya Kuya banget ya. Terlirik tofu. Lirik tofu ternyata baca saya pernah dengar. Tapi emang berpetualang, saya yakin yang kayak Drogba kayak gitu, kalau gak lagi jam latihan atau itu mereka jalan-jalan ke tembok Cina. Tembok Cina ya. Karena emang itu bisa dieksplor tuh banyak. Karena lumayan Kak, Alika jalan-jalan ke tembok Cina, betis bisa pecah gitu ya. Karena jauh banget itu. Iya. Tapi emang banyak ya wisata lah itu banyak juga ya. Dan yang alasan berikutnya gitu ya kenapa orang-orang pindah ke Liga Cina tentu saja cuan. Benar dari sekali. Uangnya. Karena beberapa pemain yang tampil di Liga Cina gitu ya ditawar gaji yang bahkan lebih tinggi di Eropa. Karena kebanyakan timnya klub-klub Liga Cina tuh investornya punya gede-gede juga besar. Ya. Benar. Buat pesepak bola yang anggap bola itu beneran sebagai mata pencarian utama kan pindah ke Cina itu salah satu pilihan yang tepat gitu. Nah, karena kayak dia mencari uang di sana gitu. Kayak bahasan kita yang dulu kayak yang pemain bola yang ya cuma kerja doang kayak Gareth Bale gitu. Kerja sampingan gitu tadi bola kan hobi doang. Itu mungkin ya tidak cocok gitu karena di Cina gajinya besar. Jadi pemain yang pindah ke Cina tuh sering kali biasanya dapat sentimen dia mah nyari uang doang. Ya padahal bener. Betul, tidak kompetitif juga kan liganya. Padahal ya sebenarnya main di Eropa juga sama-sama nyari uang juga. Iya benar. Gitu. Di Eropa juga sama lah ya. Betul. Nyari duit juga. Bahkan ya kekuatan finansial klub papan bawah Premier League aja biasanya lebih kuat gitu kan. Sebenarnya di tim papan atas liga lain. Di Eropa lain. Merekrut pemain besar seperti Shaqiri, Shaqiri gitu ya. Atau Payet ke West Ham. Dan ini juga jadi ini sih Kak. Kalau dari pandangan klub-klub lain di Eropa misalkan kayak Rayo Vallecano. Mereka tuh yang ngelihat Inggris tuh Cina tapi di Eropa Cinanya Eropa. Karena ya klub bawahnya pun bisa menggaji pemain yang berkelas gitu. Ya. Ya Kak, menarik banget bahasan kita di segmen yang kedua ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda Progres Sepak Bola untuk Anda.